Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngobrol bareng temanku yang namanya Silvinda. Dia dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, aku akan bertanya beberapa pertanyaan pada temanku. Nah, apa ya? Apa ya? Nah, sejauh ini gimana, Sil? Kuliahnya, gimana perubahan yang kamu rasain antara kuliah dengan SMA gitu? Kalau perubahan tentu banyak ya. Mulai dari pertemanan, Mm-mm. cara belajar juga, eh, tugas-tugas. Nah, semenjak kuliah ini, eh, Sisil sadari ya, Ya. terlalu banyak tugas. Jadi setiap harinya itu pasti ada aja tugas gitu. Mulai dari tugas gambar teknik, itu nggak mungkin nyelesain dalam sehari, pasti 2 hari kan. Mm-mm. Terus ada tugas mekanika rekayasa, fisika, dan lain-lain ya. Wow, banyak banget. Iya, saking banyaknya itu kadang bikin stres Kalau di FE dan nggak sebanyak itu sih, untung. dan kadang rindu untuk balik ke masa-masa SMA. Soalnya di SMA tuh kan masih dibilang santai kan, gurunya juga masih peduli. Kalau Mm-mm. masalah nilai mungkin tidaknya kita aktif itu udah ada Ya. nilai 90 misalnya Mm-mm. kan. Kalau sekarang ini ya harus paham. Iya. Terus kalau untuk pertemanan, kalau dulu waktu SMA mungkin ya emang cenderung tertutup ya sih saya, Mm-mm. cenderung pendiam. Terus juga pertemanan itu masih kekanak-kanakan. Nah kalau sekarang tuh teman-teman tuh bukan cuma cewek, ada juga cowok. Jadi teman-teman lebih bervariasi, Iya. bukan lebih asik pokoknya di kuliah. Cuma memang ada beberapa hal lebih enak di masa SMA. Jadi gitu ya. Iya. Udah. Nah, ngomongin teman yang bervariasi nih, selama kamu sekarang udah punya pacar atau gebetan atau gimana gitu sekarang kan? Kan temennya udah bervariasi nih, udah sama Ya. cowok juga. Dulu nggak mau temenan sama cowok. Kalau masalah gebetan ya atau Ya, suka sama seseorang sih belum ada ya, belum ya, tertarik. ya. Hati masih untuk oppa yang di Korea. Tuh, kalau aku sih nggak sempet juga sih suka sama orang karena Betul, tugas terlalu tugas banyak. terlalu banyak dan nggak ada ruang di otak ini untuk memikirkan seseorang. Betul, Wow. betul. Lagipun kayaknya kalau misalnya pacaran tuh emang ada dampak positif, tapi Mm-mm. dampak negatifnya itu nggak Yang fokus lebih kita banyak belajar. juga, apalagi ya yang sering kita dengar kan kalau orang kuliah ya banyak lah berita negatifnya ya. Kalau Ya udah betul. pacaran kita tahu sendiri lah Betul, ya betul, itu betul. masalahnya apa. ah Pokoknya kita jangan sampai kayak gitu, jangan Iya, sampai betul. terjerumus ya. Kalau mungkin Isil punya niat mau pacaran ya silakan, tapi yang sehat-sehat aja, yang saling mendukung satu sama lain ya, jangan sampai yang ke arah negatif lah pokoknya. Tapi hati masih untuk oppa. Aduh, janganlah halu terus, Sil. Oh ya, Sil, kalau dari masa-masa SMA kamu paling kangenin apa sih? Atau ada orang-orang yang kamu kangenin? Atau kamu ada nggak nanya kabar mereka gitu? Kalau kangen soto ibu, Oh, makanan terus nih. bakso bakar bude. Oh, ini sama. Aduh, baru inget. Kalau misalnya teman-teman kangen sama kawan sudut belakang, Hmm. makan sebelah, Oh my atau god, terharu. kangen. Bolen. Kalau nanya kabar teman ada, nanya. Jadi gimana kabarnya, Sil, selama mereka itu kuliah? Atau ada perubahan orang-orang itu? Nah, kita kan udah jauh nih. Iya, kalau perubahan tentu ada ya, Hmm. karena udah pisah sekolah lah ya sebutannya, udah pisah Dan sekolah. bahkan udah pisah provinsi lagi kan, Hmm. kita sama mereka pisah pulau lagi. Udah pisah sekolah, udah jauh lah pokoknya. Hmm. Itu jadi jarang ngobrol gitu loh. Ya. Makin canggung rasanya sih sebenarnya. Cuma kalau teman-teman sekarang kabarnya sih kayaknya sehat-sehat semua ya. Hmm. Lagi pada
pada sibuk ngurusin Iya. tugas. Mungkin kesibukannya sama lah ya kayak kita, cuma ya untuk deep talk-nya aja yang nggak sempet lagi. Kayak Betul. kita mau ngobrol yang panjang itu pasti nggak sempet lagi. Aku sendiri juga ngerasain sih. Betul. Nah, Sil, ngomongin teman-teman nih, gimana sama teman-teman kamu di kampus? Gimana hubungan kamu dengan mereka? Gimana perbedaannya dengan teman-teman SMA dulu? Udah circle. Wow, sekarang udah ada circle, guys. Dulu dia nggak punya circle, dia sendiri. Punya kasihan. Soalnya sekarang dia berubah banget. Sedangkan aku nggak berubah. Kayak gini Nggak terus. boleh gitu, harus Ya, berubah. lanjutkan. Gimana Jadi- teman-teman kamu? Jadi kan aku punya sekitar 10 teman cewek. Wah, banyak. 10 teman cewek yang dekat gitu kan. Hmm. 4 teman cowok yang dekat. Jadi awalnya itu aku ketemu sama Fani. Namanya nih Fani, tinggal di Lubaya. Jadi kami tuh sama-sama pas prasirek tuh emang lagi Ya. pusing Iya, ya iya. isinya tuh kan. I see. Jadi kami ngobrol-ngobrol lah berdua tentang pengumuman atau apa segala macam. Terus akhirnya si Pan ini nyeletuk, Sil, yuk kita bikin grup yuk, lebih mudah ngobrol gitu kan. Sama teman-teman sipil yang lain yang cewek. Itu jadi dibikin grup itu, jadi yang masuk itu pertama Fani, Sisil, baru ada namanya Tari, baru ada Runi, Sisi, Nahda, banyak sih ya. Banyak lagi. Terus itu kan grup yang cewek aja tuh. Ada juga grup yang gabung sama cowoknya. Jadi di grup yang cewek ini namanya SWFCE. Itu kepanjangannya Strong Woman from Civil Engineering. Wow, mantap loh guys namanya. Jadi Keren loh. isinya emang cewek-cewek gitu Iya. kan. Terus yang kalau yang ada cowoknya ini namanya geng sipil. Cuma tadi malam ada berantem. Berantem apa sih? Bisa berantem. Berawal dari Sisil ya. Sisil Gimana rencananya mau ngeprank gitu. Ngeprank teman. Soalnya grupnya itu kayak adem ayem gitu. Iya. Jadi cobalah sekali-sekali bikin keributan gitu kan ya. Jadi Sisil bilang lah sama 4 teman Sisil nih, si Runi, Gilang, sama Fani. Bertiga kami kan, jadi berempat kami kan. Iya. Mau bikin masalah gitu. Jadi Sisil bilang lah awalnya di grup tuh, guys, Sisil mau ngomong gitu kan. Kalian ada masalah sama Sisil? Apa namanya? Sisil emang orang asing di grup ini gitu loh. Sisil nih emang apa namanya? Nggak ada satu kelas sama kalian, cuma di mekanik rekayasa aja nyoh. Itu kalau emang kalian nggak nyaman sama Sisil yang sikapnya barbar, yang nggak jelas kayak gini, Sisil keluar ya dari grup ini gitu kan. Pokoknya mau keluar gitulah. Padahal pertemanannya udah lumayan jauh lah ya. Udah lumayan jauh. Terus sampai ada si Fauzan nih bilang, Sil jangan mas. Ya, dia mempertahankan ya persahabatan kalian. Itu jadi pokoknya dia tuh bilang jangan lah Sil tuh orangnya asik, pokoknya nahan Sisil biar nggak keluar gitu kan. Terus juga katanya ya gitulah, pokoknya kita nih walaupun nggak satu kelas kan kita tetap teman, emang nggak boleh itu berteman walaupun beda kelas gitu katanya. Terus jadi biar lebih panas gitu Sisil bilang lah sama teman Sisil, si Eja dia namanya, Ja bilang lah di grup tuh nge-reply punya Sisil, maksudnya ngebalas chat Sisil tuh bilang nggak capek kamu banyak drama gini Sil gitu, biar seakan-akan kamu tuh marah sama Sisil gitu kan. Aduh tuh itu Sisil balas lah si Eja nih, oh gitu aku di mata kamu, makin panas lah tuh ya. Tuh akhirnya si Eja keluar karena disudutkan di situ mungkin kan. Tuh aku bilang, loh kok Eja keluar? Tuh aku ikutan keluar. Jadi keluar beneran? Iya keluar beneran. Astagfirullah. Jadi nggak jadi prank? Emang prank tapi beneran keluar. Iya, tapi kan emang buat panas gitu kan. Kira si Eja ini cuma bercanda gitu kan. Akhirnya pas sudah diumumin kalau ini cuma prank, barulah si Fauzan bilang,
Oh, jadi selama aku ngetik sepanjang-panjang dari tadi ternyata cuma prank. Jadi kata dia, namanya, daripada apa namanya, kayak gini, kasih Fauzan waktu dulu gitu kan. Kalau untuk maafin, Fauzan maafin, tapi kalau untuk gabung lagi enggak gitu kan. Terus Sisil bilang lah, Aduh. kan ini nih prank nih sebenarnya cuma untuk ngetes persahabatan Iya, gitu iya. loh. Nah itu. Tapi sekarang masih marahan gak sih? Kalau sama si Fauzan enggak, tapi si Eja keluar. Beneran? Iya. Yang beneran keluar? Cewek? Eja Oh, cowok. cowok. Tapi dia tuh itu loh, apa namanya? Si Eja nih dia tuh emang sebelumnya udah bilang Eja nggak suka circle gitu loh. Oh, Jadi makanya dia emang ya mau sih, keluar emang gitu. ada beberapa orang yang gitu sih. Tapi ya, kan maksudnya circle tuh bukan untuk bikin kita tuh menutupi diri sama orang lain, bukan. Maksudnya itu tuh cuma untuk diskusi aja gitu loh. Iya sih. Memang kadang orang mikir circle itu kayak ajang mau pamer ini, mau pamer itu, mau pamer kekayaan. Lagi ya hidup kehidupan mahasiswa gitulah ya. Betul. Tapi circle tuh sebenarnya bukan untuk membatasi kegiatan pertemanan Anda gitu ya. Cuma Tapi orang udah berspekulasi gitu. berspekulasi, udah mikirnya ke sana. Pokoknya Benar circle sih. pasti nggak bagus nih. Oh, pasti nggak mau temen, pasti dia milih nih mau temenan sama siapa. Pasti dia nggak mau temenan sama saya. Dia circle. Kami nggak kayak gitu. Kami tuh berteman cuma emang untuk hal positif. Iya. Jadi untuk berbagi info, diskusi, atau mungkin tukaran tugas. Iya, kalau mungkin kalau satu grup teknik sipil kan mungkin ya kebanyakan orang. Iya. Nggak sepaham juga semuanya Iya, kan, nggak betul. seia juga. Kalau itu kan kebetulan 14 orang ini sepaham, seia, searah mungkin kan. Iya, itu. Jadi ya itu mungkin kan tujuannya digabungkan. Iya, demi hal positif, bukan untuk memisahkan diri dari orang luar kan sebenarnya. Betul. Iya, iya. Nah, kalau kita ngomongin kuliah terus kan guys, agak mumet gitu ya, kayak mikir tugas aja. Nah, gimana sekarang kita alihin topiknya ke apa ya, rencana liburan kita kan udah mau akhir semester lah ya sekarang. Walaupun semester. ya masih setengah semester, tapi udah berapa bulan lagi udah akhir semester. Ya kan sih? Bulan Desember, awal Desember. Iya. Pokoknya bentar lagi udah akhir semester, udah mau libur. Nah, gimana nih rencana liburan Isil? Isil kan juga orang Sumbar lah ya. Liburannya udah tambah deket. Dulu kan liburannya jauh, sekarang liburannya tambah dekat sama keluarga gitu. Kan enak, seru gitu. Kalau pas libur besok ya, itu rencananya kan kumpul keluarga, rindu rumah. Rumah yang mana? Rumah kami tuh banyak. Rumah di kampung, rumah di muko-muko atau di mana? Rumah tempat di mana ada orang tua. Ya kalau ngomong orang tua siapa sih guys yang nggak rindu sama orang tua? Betul. Emang kalau kuliah ini ya mungkin nanti kita ngomongin soal liburan. Nah, gimana sih Sil, menurut kamu selama kuliah ini gimana kamu merinduin orang tua kamu, rumah kamu gitu? Apa yang kamu rasain selama ini? Semenjak kuliah jauh dari orang tua, yang dikangenin yang pertama ya tentu aja rumah. Ya, Kasur, rumah, kamar. dimana tempat kita dibesarkan, Betul. saksi kita tumbuh dewasa, itulah rumah kita itu. Ya betul. Pokoknya tempat yang ada orang tua. Iya. Tempat yang ada tempat di mana ada orang yang kita sayang. Ya, Itu rumah. ya biarpun kadang bisa dibilang kita kesel kan, Iya, itu sering mengagetkan. Emang kadang kita kesel sama orang tua dan mungkin punya niat mau kabur, punya niat mau keluar kota, tapi aduh, kesel-keselnya kita tetap orang tua itu pelarian terakhir kita. Betul. Sil dulu pernah kan, saking bosannya mungkin di muko ya. Iya. Sil sampai bilang gini ke mama, mah
Sisil mau kuliah jauh dari mama gitu kan, biar Sisil bisa mandiri, biar Sisil mau lihat tempat baru gitu lah. Pokoknya di pikiran Sisil saat itu mungkin kebanyakan enaknya aja gitu, Ya, kayak liburan gitu kan. mungkin Apalagi kita nggak pernah loh mikir negatifnya, betul, mikir jauh dari ibu kita gimana. betul. Aduh, Pas saat emang itu sih. mikir kayaknya enak kuliah di Jawa gitu kan, jalan terus segala macam. Tapi pas sekarang udah kuliah baru sadar baru sadar juga gitu sih. ternyata sejauh sebagus apapun tempat di luar sana, nggak ada tempat yang bisa mengalahkan indahnya rumah. Ya, biarpun rumah kita nggak terlalu bagus misalnya, tapi tetap rumah itulah tempat pelarian, tempat kita mengadu adalah orang rumah. Jadi mustahil kayaknya kalau orang benci sama orang rumahnya, Betul. atau punya niat memutuskan tali silaturahmi dengan orang tuanya, itu kayaknya mustahil. Kalau emang ada orang seperti itu sangat kurang ajar. Tapi kan di berita tuh banyak tuh, Iya sih. anak menelantarkan orang tua, Mungkin durhaka. mungkin itu emang sudah di luar kesadaran atau tidak bisalah kita bicarakan. Apa sih? Yuk guys, kita lanjut lagi. Sil ingat dulu Putih pas SMA sering bawa makanan ke sekolah kan? Duh, aku kangen banget sih Sil, soalnya sekarang ya nggak bisa gitu. Walaupun udah ada kompor, tapi tetap aja bahan-bahannya itu loh nggak ada di sini. Justru rindu masakan Putih yang pas di SMP itu loh. Itu ya. Apa ya? Bukan telur geprek. Aduh, itu mudah, itu bisa. Aduh, kapan Isel mau, bisa kok kita bikin di kosan. Siap. Boleh. Call. Mudah loh. Dulu kan pas SMA, Sil ingat Putih bawain seblak. Kita Ya. makan rame-rame. Aduh, kangen sih. Nah, Kalau ingat itu jadi kangen sekolah SMA guys. Soalnya karena kan daring, jadi nggak ketemu orang-orang. Jadi kayak baru sadar kalau masa SMA itu emang indah. Padahal waktu itu mikirnya, aduh mau cepat kuliah lah, mau cepat ketemu orang luar. Ternyata, aduh, tetap aja rindu. Oh ya, gimana tadi sih makanannya? Ya, jadi kan Putih suka masak kan ya. Bisa nggak Putih kasih tahu masakan apa yang paling Putih suka masak gitu? Kalau paling suka masak sih, aku sih lebih suka masak pokoknya yang belum pernah aku masak, tapi makanan itu udah ada gitu, bukan sesuatu yang viral. Pokoknya makanannya udah ada, misalnya kayak apa ya, misalnya puding kan udah ada, orang udah tahu, bukan kayak apa, kayak di serbok itu kan baru-baru sekarang ada. Aku kurang minat masak makanan yang gitu, dan aku lebih suka masak masakan yang bumbunya banyak. Itu alasan aku kuliah di Padang ya, karena Padang kan makanannya penuh dengan bumbu, dengan santan. Dan waktu sebelum ke Padang aku pernah loh bikin sate Padang. Karena aku bisa buka usaha. Aku jujur lebih suka masak makanan yang berbumbu, yang lebih gimana ya, pokoknya mungkin di mata orang ribet, tapi bagi aku itu lebih mudah sih daripada makanan yang simpel seperti nasi goreng misalnya. Itu biasanya lebih mudah berubah sih rasanya kalau aku bikin. Tapi nasi goreng Istil enak banget sih. Iya Resep mama. aduh, aku juga kangen loh icip-icip Itu makanan orang itu. Berarti Putih suka makan micin ya? Iya, aku suka makan micin guys, jadi Astagfirullah. nggak heran aku punya stok micin. Masya Allah. Nggak nyetok sih, tapi ya udah, micin itu harus ada lah sedikit, seperti bumbu-bumbu cinta di dalam jiwa mahasiswa itu kan pasti ada ya. Betul. Jadi gitulah ya. Ya kalau ngomong-ngomong masak, itulah yang paling aku rinduin di rumah, karena biasanya masak, bikin kue. Kalau di sini kan tetap masak, cuma ya masaknya yang mudah-mudah gitu, masak sambal, dan itu pun sedihnya aku masaknya untuk sekali, untuk seminggu gitu, dan dia jamuran guys. Betulan. Iya, dan jamuran, tapi aku sisihin yang jamuran, aku paksa makan aja sebelum masak lagi. Dan sedihnya di sini juga cabenya mahal,
kalau masak di rumah kan udah ada bahan dari kulkas sendiri. Kalau di sini kan serba beli, semuanya beli, dan harganya pun lebih mahal dari daerah aku sendiri. Jadi sedih sih kalau harus masak di sini. Sumpah Makan sampai aku. jemuran. Ya Allah. Gimana lagi, namanya anak kos dan nggak sempat kan kalau harus masak tiap hari. Ya paling yang dimasak tiap hari itu kayak masak sayur. Tapi kalau yang summer tuh aku usahain seminggu tuh sekali gitu masak. Jangan seminggu sekali lah, Bun. Iya sih. Maksudnya sekali. Ya mungkin udahlah, mungkin aku rubah lagi aja jadwalnya. Seminggu 2 kali lah. Kadang kalau dipikir enak masak atau beli ya kan. Tapi menurut Isel lebih hemat masak sendiri atau beli ya? Aku juga pusing sih mikirinnya tentang biaya oportunitasnya. Lebih enak masak atau beli, atau mana sih yang paling Sisil juga pernah masak di rumah kan ya? Iya. Kalau bagi Sisil mungkin lebih untung beli. Cuma sama-sama untung sih sebenarnya. Iya sih. Kalau masak itu emang tahan untuk 2 atau 3 hari gitu kan. Tapi modal untuk masak tuh beli minyak 16.000. Ya, beli itu cabai, anggaplah minyak itu aku pakainya sebulan sih. Iya. Ya, anggaplah sehari itu berapa lah ya. Ya, minyak, cabai, bawang, belum perintilannya, tempe, teri, kacang, ikannya, ayamnya. Ya banyak juga sih, pokoknya mungkin dalam sekali masak tuh modalnya mungkin adalah 50.000 mungkin ya. Nah, kalau 50.000 tuh kita beli nasi ini tadi, itu kan 11.000 sekali makan. Ya. Anggaplah kita nggak pula banyak makan kan, satu ini mungkin sampai sehari mungkin kenyangnya kan. Ya. Jadi kalau makan 4 kali mungkin dapat berarti. Jadi ingat rumah loh, dengar sari roti. Iya kan? Itu. Ya anggaplah tadi 4 kali makan 44.000 lah. Ya tapi kan sekali masak kan bukan sekali makan, bukan sehari, tapi bisa 4 hari lah, maksimal 4 hari. Anggap sehari itu modalnya kalau aku 40.000 lah mungkin ya. Kan sama aja jatuhnya tuh. Ya tapi gimana jiwa-jiwa masak ini ya, samalah kayak orang kalau udah hobi, biarpun deket tapi dia hobi pakai motor, ya tetap aja dia mau pakai motor. Ya tergantung orangnya sih. Kadang ada juga kan yang apa tuh, kan jatuhnya sama tadi kan. Nah, kalau masak kan membutuhkan tenaga, waktu juga kan. Iya, apalagi ya mumpung kuliah online juga sih. Jadi ada waktu. Tapi kalau kuliah offline nanti kayaknya nggak akan ada waktu deh untuk masak lagi. Jadi ya dipuas-puasin aja lah dulu ya. Betul. Mumpung gasnya juga masih ada, guys. Jadi sayang. Tadi ada yang